Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayunfakhu fihi ar-ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin fa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha rawahul Bukhari wa Muslim. Coba lihat terjemahannya ya. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah as-sadiq al-masduq, yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma yang menggumpal, kemudian menjadi segumpal darah seperti masa itu, maksudnya 40 hari setelahnya, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula, maksudnya 40 hari setelahnya. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan roh di dalamnya, dan diperintahkan dengan 4 kalimat: menulis rizkinya, menulis ajalnya, menulis amalannya, dan menulis akhir hidupnya, apakah celaka ataupun bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya adalah salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli sorga, sehingga jarak antara dia dengan sorga tinggal 1 hasta, tapi catatan takdirnya mendahuluinya. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta, tapi catatan takdirnya mendahuluinya. Lalu dia beramal dengan amalan ahli sorga, sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam sorga. Baik. Hadis ini khotufidin muliakan Allah Azza wa Jalla adalah hadis merupakan asal atau pondasi dalam bab takdir. Jadi kalau kita membahas takdir, qada wal qadar, maka hadis ini salah satu dari pondasi hadis yang bicara tentang masalah takdir. Perhatikan di sini. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abi Abdurrahman itu kunyah dari Abdullah ibnu Mas'ud, atau dikenal dengan Ummi Abdin. Karena Nabi SAW suatu ketika bersama Abu Bakar dan Umar melewati di satu masjid, di Masjid Nabi, dan melewati di salah satu tembok dari tembok-tembok Masjid Nabi. Rupanya dalam masjid itu ada seseorang yang membaca Al-Quran dengan sangat indah sekali. Rasul tertarik, kemudian terdiam sesaat bersama Abu Bakar dan Umar dan mendengarkan bacaannya. Setelah itu Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, kalau kalian ingin, man arada an yasma'al Qur'ana ghaddan tariyan falyasma'ala ibnu Ummi Abdin.
barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran sebagaimana diturunkan Jibril kepadaku, maka perdengarkan suara Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi memuji karena suara Qur'annya yang indah. Makanya suatu ketika Nabi SAW meminta dibacakan Al-Quran di hadapannya kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi SAW, Iqra alayya Al-Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan untukku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, a'aqra'u alayka wal Qur'ana unzila ilaika. Macam mana saya akan membaca Quran sementara Quran turun kepadamu? Tapi Rasul mengatakan, Iqra, baca saja. Akhirnya kemudian dia membaca surat An-Nisa sampai kepada fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Rasul, hasbuka hasbuka. Maka Rasul kemudian menangis karena ayat itu berbicara tentang dirinya nanti pada hari kiamat yang akan menjadi saksi di antara seluruh umat manusia. Dari sini maka Nabi SAW sangat mencintai Abdullah ibn Mas'ud. Kenapa? Karena dia pakar dalam Al-Quran. Dia seorang imam, al-allamah, seorang zahid, seorang ulama. Ilmu di zamannya bermuara kepada dirinya. Karena dia orang yang belajar banyak dan lama dengan Rasul, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dia hijrah 2 kali ke Habasyah dan ke Madinah, dan dia ikut di semua peperangan Nabi SAW sehingga beliau wafat dan dikuburkan di Baqi bersama para sahabat yang lain di samping Masjid Nabawi. Taib. Itu Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, haddatsana Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, wa huwa shadiq al-masduq. Shadiq artinya orang yang kalau ngomong itu tidak pernah dusta. Disebut shadiq namanya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal dustanya. Makanya ketika Nabi SAW di awal dakwahnya, ketika beliau berdiri di Bukit Safa, maka Nabi SAW ingin mengetes orang-orang Quraisy, apakah masih percaya dengan dirinya atau tidak. Sehingga Nabi mengatakan, ara'aitum in kana mi wara hadzal jabal. Bagaimana pendapat kalian kalau di belakang bukit ini, maksudnya Bukit Abi Qubais yang sekarang jadi istana raja, ada khailun, ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian, musabbihukum wa mumassikum, pagi atau sore hari. Apakah ucapan masih dibenarkan? Maka mereka mengatakan, ma jarrabna kadhiba. Kami tidak pernah melihat Anda mengucapkan sesuatu yang dusta. Artinya bahwa Rasul tidak pernah mengucapkan sesuatu yang dusta. Maka dia disebut as-sadiq. Ya, orangnya itu jujur. Sadiq al-amin. Itulah gelar Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Adapun al-masduq yang dibenarkan, maksudnya yang dihabarkan Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk wahyu, itulah yang dibenarkan dan harus dibenarkan. Karena Nabi SAW la yantiqu anil hawa, tidak mungkin mengucapkan dengan hawa nafsunya. Yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kenapa? Karena yang akan diceritakan di sini soal gaib. Ya. Soal gaib, soal masalah janin yang ditiupkan ruh, kita tidak tahu. Ruh saja seperti apa kita tidak tahu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Rabb, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Karena ini perkara gaib ini, masalah ruh, masalah janin yang di perut ibu ini, masalah gaib. Makanya dimulai dengan kalimat as-sadiq al-masduq. Rasul itu sadiq orangnya, tidak pernah dusta. Al-masduq, setiap ucapannya pasti benar. Karena wahyu dari Allah Azza wa Jalla masuk di akal atau tidak masuk di akal. Ya, karena ada perkara-perkara yang tidak masuk di akal, ada yang perkara-perkara masuk di akal. Yang masuk di akal mungkin oke lah, tapi yang tidak masuk di akal berarti tetap harus dibenarkan karena itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena yang akan diceritakan perkara gaib, makanya di sini diawali as-sadiq al-masduq. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yujma' khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari berbentuk
segumpal sperma. Asal penciptaan manusia bukan dari sperma. Asal penciptaan manusia itu dari tanah. Dialah Adam alaihi salatu wassalam, khalaqahu min turab. Allah ciptakan dari tanah. Tsumma yaqulu lahu kun fayakun. Allah yang menjadikan dia dari tanah, kemudian Allah tiupkan roh. Maka jadilah dia Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi keturunannya tidak dari tanah. Sama dengan iblis kan gitu ya. Dari api, dari ujung nyala api. Tapi keturunannya tidak. Mereka menikah juga dan punya keturunan. Sama dengan manusia menikah dan punya keturunan. Ya. Tetapi semua manusia akan kembali ke tanah. Karena asal penciptanya dari tanah. Lah, di sini manusia itu ketika dalam perut ibunya arba'ina yauman, 40 hari berbentuk nutfah. Nutfah itu segumpal sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan. Kemudian menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu artinya segumpal daging, membentuk, sudah membentuk dari sperma itu membentuk, mulai membentuk manusia. Ya. Misla dzalik. Seperti itu juga maksudnya 40 hari setelahnya. Tsumma yakunu mudghatan. Segumpal alaqatan daging, darah dulu ya, dari sperma kemudian darah. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian barulah menjadi segumpal daging dan menjadi manusia. Dari sini kata para ulama. Kata-kata tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus padanya malaikat fayunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Kapan ruh ini ditiupkan? Ada khilaf di antara ulama ketika memahami hadis ini. Ada yang mengatakan setelah 40 hari. Setelah 40 hari, maka setelah 40 hari ditiupkan ruh. Tapi ada yang mengatakan setelah 120 hari baru ditiupkan ruh. Ya, ada yang mengatakan 40 hari baru ditiupkan ruh. Ada yang mengatakan 140 hari. Karena di sini 40 tambah 40 tambah 40 kan begitu ya. 40 pertama jadi segumpal mani. 40 setelahnya segumpal darah. 40 setelahnya segumpal daging jadi manusia. 40, 40, 40, 120. Berarti 120 hari baru ditiupkan ruh. Ya. Ada yang mengatakan 40 hari, wallahu a'lam. Walaupun secara tajrubah, artinya penelitian para dokter, biasanya janin kalau bergerak itu ketika usia, ada yang mengatakan 42 hari bergerak, dia kan begitu, sudah bergerak tuh janin itu ya. Ada yang mengatakan 120 hari, wallahu a'lam. Bergeraknya itu apakah ruh atau hanya sekedar gerakan saja, kita tidak tahu, ini masalah gaib kan begitu ya. Tapi yang jelas terjadi khilaf kapan ditiupkan ruh. Walaupun zahir hadis di sini seolah-olah ditiupkan ruh itu setelah 40 tambah 40 tambah 40 berarti 120 hari, atau kalau dijumlah dengan bulan berarti 4 bulan kan itu ya. 4 bulan betul. Iya 4 bulan kan. Ya 4 bulan. Ya, makanya di sini terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan karena kenapa dikatakan 4 bulan atau 120 hari? Karena Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala beristimbat bahwa apabila janin itu keguguran setelah 4 bulan, maka dia dimandikan dan disunahkan untuk disolatkan. Bisa disolatkan, bisa tidak. Sunnah hukumnya. Ya kan? Tapi kalau kegugurannya sebelum 40 hari, sebelum 4 bulan, maka tidak ditiupkan ruh. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Mengambil istimbat daripada hadis tadi. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ikhwatul fillah muliakan Allah azza wa jalla. Adapun bicara tentang apakah bayi diketahui bayi itu laki-laki ataupun perempuan, itu bukan persoalan gaib. Karena sudah ditemukan alat-alat kan gitu ya. Alat kedokteran bisa melihat dengan alat tersebut menentukan ini laki-laki dan perempuan. Bukan masalah itu. Ya, masalah yang dibahas dalam hadis ini adalah bicara tentang masalah ruh dan juga jasad yang menyatu. Kemudian juga masalah takdir yang kita tidak tahu. Janin ini akan seperti apa nanti? Ya kan, bentuknya seperti apa? Hitamkah, putihkah, tinggikah, pendekkah? Tidak tahu, Allahu a'lam. Ya kan? Cacatkah, sehatkah? Kita tidak tahu. Termasuk juga bicara tentang rizkinya berapa, ajalnya berapa, amalannya seperti apa,
diakhiri dia husnul khotimah atau sulul khotimah. Ini yang kita bahas di sini. Karena ini berkaitan dengan masalah takdir dan berkaitan dengan masalah gaib. Sehingga harus dibenarkan saja tanpa harus dipikirkan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian diutus kepadanya malaikat yang memang bertugas untuk meniupkan ruh. Fayunfakhu fihi ruh. Kemudian ruh pun ditiupkan kepada janin itu. Wa yu'maru bi arba' kalimat. Kemudian dia diperintahkan 4 kalimat. Pertama, bikat bi rizkihi. Rizkinya mulai ditentukan. Dalam riwayat bahwa yang memerintahkan ini Allah. Jadi malaikat ini bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Rabb, berapa rizkinya?" Maka Allah mengatakan sekian. Maka malaikat pun mencatatnya. Kemudian wa ajalihi, berapa usianya? Maka Allah mengatakan sekian, maka dia pun mencatatnya. Kemudian wa amalihi, dan amalnya. Maka Allah katakan sekian, maka dia mencatatnya. Wa syakin aw sa'idin, apakah dia akan su'ul khotimah atau husnul khotimah ya Rabb? Pokoknya begini, maka dia pun mencatatnya. Jadi semua catatan ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Malaikat hanya mencatat saja. Malaikat tidak menentukan rizkinya seseorang. Malaikat tidak menentukan ajalnya, amalannya, husnul khotimah, sulul khotimah. Tidak, yang menentukan Allah. Malaikat ini ditugaskan catat saja. Semua yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ikhwatu fiddin, bahwa seseorang itu tidak tahu berapa rizkinya, kemudian kapan ajalnya, kemudian bagaimana amalnya ke depan, kemudian apakah dia husnul khotimah atau sulul khotimah, manusia tidak tahu. Karena ketidaktahuan inilah, makanya kita tidak boleh beriman atau berdalil dengan takdir dengan menyandarkan kepada catatan. Dengan kata lain, kalau memang Allah sudah mencatat rizkinya, mencatat ajalnya, mencatat amalnya, mencatat bahagia dan celakanya, buat apa kita beramal? Oh, sudah dicatat, ya kan? Kalau Anda kemudian rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin baca Quran gitu ya, tahu-tahu masuk neraka. Karena dicatat masuk neraka masalahnya. Lu buat apa amal soleh antum? Capek-capek saja ujung-ujung masuk neraka, gitu loh maksudnya. Ataupun seseorang kemudian menyandarkan kepada catatan, ngapain sholat, ngapain puasa, ngapain zakat, ngapain sedekah. Kalau catatannya masuk surga, pasti saya masuk surga kok. Karena takdir sudah ditentukan. Sering saya katakan, jangan berdalil dengan catatan. Karena catatan kita di Lauhil Mahfuz atau catatan dari malaikat ketika meniupkan ruh, kita tidak tahu catatan kita apa. Antum tahu catatan antum? Kan tidak tahu, ya kan? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena yang tahu hanya Allah Azza wa Jal, maka seseorang tidak boleh bersandar kepada catatan, tapi bersandarlah kepada amalan. Karena kalau dia orang baik, Allah mudahkan melakukan kebaikan. Tapi kalau dia jahat, Allah mudahkan untuk melakukan kejahatan. Makanya ada nanti terusannya, bahwa ada orang yang banyak melakukan amalan ahli surga, tetapi Allah takdirkan di ujung hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka, rupanya catatannya membalik dia. Padahal antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Akhirnya dia masuk penduduk neraka. Atau sebaliknya, ada orang yang beramal penduduk neraka, sehingga antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Tiba-tiba catatannya membalik dia, rupanya dia melakukan amal kejahatan, melakukan amal baik. Akhirnya Allah catat dia termasuk ahli jannah, masuk ke dalam surga. Tetapi kata para ulama, hadis ini bicara tentang fima yabdulin nas. Maksudnya, terkadang seorang hamba melakukan amal kebaikan, seolah-olah antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Itu maksudnya dalam pandangan manusia. Sesungguhnya dia sedang riya gitu, ya kan? Kemudian dia melakukan amalan ahli neraka, ya dimasukkan ke dalam neraka karena kebaikannya dia gunakan untuk riya. Tapi sebaliknya, orang tadi nampaknya saja dia ahli maksiat, tetapi dalam kesendiriannya mungkin dia menangis, mungkin dia taubat, mungkin dia menyesal, mungkin dia hatinya lawamah gitu kan, mencela maksiatnya. Akhirnya kemudian ujung hayatnya dia bertobat, kemudian menjadi nafsul mutmainnah,
dan dia pun ketika meninggal menjadi husnul khotimah. Terkadang seperti itu ikhwatu fiddin. Ya. Makanya di sini ikhwatu fiddin bahwa di sini Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita tentang taksil sebuah pondasi tentang beriman kepada takdir. Bahwa semua sudah dicatat. Pertama, rizkinya. Antum jangan khawatir dengan rizki, karena semua sudah dicatat Allah. Terkadang ada orang yang tergesa-gesa mencari rizki, harusnya dia dapat yang halal, tetapi karena tidak sabar akhirnya mencari yang haram. Padahal hari itu memang ditulis dapat segitu. Mau yang halal, mau yang haram, dia pasti dapat segitu. Saya contohkan kisah yang sering saya ceritakan kepada antum. Di zaman Ali radhiyallahu an ada pengemis datang kepada Ali radhiyallahu an untuk meminta-minta sesuatu. Maka Ali pun menjanjikan akan memberikan 4 dirham. Tetapi Ali radhiyallahu an lupa menaruh uang 4 dirham ini di mana. Sehingga dia cari, akhirnya pengemis ini kecapean nunggu, kesal dengan Ali, kemudian dia pergi. Padahal kalau dia sabar akan mendapatkan 4 dirham kan. Karena dia tidak sabar, pergi dia. Sebelum pergi dia curi pelananya kudanya Ali. Kemudian langsung pergi begitu saja. Kemudian Ali radhiyallahu anhu takdirkan ketemulah uang itu. Pas keluar nggak ada lagi pengemisnya. Tiba-tiba yang ada pembantunya menceritakan bahwa pelana kudanya hilang. Maka Ali radhiyallahu mengatakan, sungguh tadi aku akan memberikan pengemis 4 dirham. Tetapi karena pelana kuda itu hilang, nih saya kasih 4 dirham, kau cari pelana yang baru di pasar. Akhirnya berangkatlah dia ke pasar. Kemudian dia mendapatkan pelana seharga 4 dirham itu. Kemudian dibawa pulang, Ali kaget karena pelana itu pelana dia. Ya, sehingga Ali mengatakan, kamu beli dari siapa? Maka pembantunya mengatakan dari fulan yang sifatnya seperti ini. Ali langsung bertakbir, Allahu Akbar, bukankah dia pengemis itu? Kalau dia sabar, dia akan mendapatkan 4 dirham dengan cara halal, tapi karena dia tidak sabar, dia mendapatkan dengan cara haram. Ya kan? Kalau dia sabar kan dengan halal dia, dikasih kan gitu ya. Tapi karena dia tidak sabar, dia curi, akhirnya dia jual, sama-sama 4 dirham. Dia mendapatkan dengan cara haram. Nah, maka dari sini ikhwatul fiddin, karena rizki itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak mungkin mewafatkan seseorang kecuali sempurnakan rizkinya. Maka tawakallah kepada Allah, berdoa, berusaha. Itulah bentuk mencari rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayr yaghdu hisaman wa yaghdu himasan wa taruhu bitana." Di sini Nabi SAW mengatakan apa? Kalau kalian bertawakal, benar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki seperti burung. Pergi lapar, pulang kenyang. Lah siapa yang menunjukkan burung itu coba? Kenapa Nabi SAW mengkiaskan dengan burung? Kan binatang kan banyak. Kenapa Nabi mengatakan kalau kalian betul-betul tawakal seperti tawakalnya burung, kenapa mesti burung? Kenapa tidak yang lain? Burung ini ikhwatu fiddin, dia kalau mencari rizki itu tidak sendiri. Dia akan berkoloni. Coba lihat burung-burung pipit di sawah itu. Dia kan rombongan tuh. Ya, makanya kenapa di sawah itu dibuatkan orang-orang sawah kan? Kalau satu burung aja satu padi nggak akan habis. Tapi karena datangnya rombongan berkoloni, ya kan? Iya satu petak habis lah kan begitu. Makanya dibuatkan orang-orang sawah, ya kan? Biar takut tuh si burung. Burung itu kalau berkoloni dia mendapatkan satu makanan, maka dia tidak akan dimakan sendiri. Dia akan bersiul, kemudian datang kawannya dan makan rame-rame. Ya kan? Itulah tawakalnya burung, saling membantu, ta'awun dalam mencari rezeki. Tapi lihat manusia. Mencari pekerjaan memang rombongan ke PT kan. Tapi kalau ada proyek kan diam-diam semua kan. Kan itu. Nah, mungkin dibagi-bagi kawannya ya. Nah, antum jangankan yang harum aja seperti itu. Nemu dompet, nah mungkin cerita-cerita. Ya. Dan dari sini ma'asyiral muslimin, Allah ingin mengambil hikmah dan ibrah dari binatang. Terkadang binatang ini bisa kita tiru gitu kan dalam hal kebaikan. Walaupun dia tidak punya akal kecuali insting. Tapi pelajarannya di sini kalau kita tawakal seperti burung, burung tuh tidak punya kartu ATM. Tidak pernah juga datang ke bank kan gitu. Nggak punya juga titel, nggak punya pekerjaan. Tidak ada burung itu kayak kita, ada menteri, ada ini, ada itu kan nggak ada.
Di lingkungan buruh nggak ada menteri, nggak ada pengusaha, nggak ada burung. Dia burung ya burung kan begitu ya. Dia sama saja satu dengan yang lainnya. Cuman bedanya mungkin ada yang satu mungkin agak rakus, yang satu lebih kuat, begitu saja. Tapi sesama mereka sama. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka, itulah juga Allah memberikan rezeki kepada manusia, karena wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi kecuali sudah ditentukan rezekinya. Kemudian wa ajalihi, dan ajalnya. Ajalnya manusia. Ajal itu berpisah ruh dengan jasad. Berpisah ruh dengan jasad itu ada beberapa kondisi. Satu, ketika seseorang belum ditiupkan ruh, itu jasad dengan ruhnya terpisah. Ruh di alam ruh, jasad di alam janin. Ya. Baru kemudian setelah 120 hari atau 4 bulan, kemudian ruh ditiupkan. Baru dia menyatu. Ya. Kemudian setelah lahir tetap menyatu. Tapi ketika dia tidur, ruh itu keluar lagi. Makanya ketika antum membaca doa dalam tidur apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, saya mati dan saya hidup. Karena ketika tidur ruh itu keluar. Kemana? Wallahu a'lam, ruh itu keluar. Kemudian setelah terbangun ruh kembali. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, kan gitu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah Allah mematikan saya. Karena ketika tidur ruh diambil, ketika bangun dikembalikan. Terkadang banyak orang yang kemudian ketika tidur dia Allah tidak mengembalikan ruhnya, ketika bangun dia tidak bangun, dia mati. Makanya kenapa sebelum tidur itu disunahkan banyak sunnah kan. Ada sunnah wudu, sunnah baca doa, ya kan? Sunnah berbaring ke lambung kanan, macam-macam sunnah tidur itu. Karena dikhawatirkan kalau seandainya seseorang itu dicabut roh, maka dia sudah persiapan dengan amalan sebelum tidur. Maka ketika seseorang terbangun, kita bersyukur masih hidup. Makanya dimulai dengan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan setelah kematian. Maka setelah tidur dikembalikan lagi ruhnya itu. Kemudian ketika saat sakaratul maut, ruh dipisahkan lagi. Kemudian dia masuk ke dalam kuburan. Ketika dipisahkan, di mana ruh? Ruhnya orang-orang yang baik di Iliyin, dan ruhnya orang-orang jahat fi Sijjin. Ketika masuk ke kuburan, dikembalikan ruhnya. Disitulah kemudian terjadi fitnah kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma bidinuka. Kalau seandainya dia sanggup menjawab, maka ruh-ruhnya itu akan mendapatkan nikmat. Ruhnya para syuhada akan berada di kendil-kendil di bawah aras bergelantungan. Jasad jadi kuburan, tapi ruhnya di sorga. Berpisah dari jasad. Ruhnya orang-orang yang beriman secara umum digantungkan di pohon-pohon surga. Ada yang bolak-balik sorga, ada yang di sorga terus gitu ya ruh itu. Ya. Tapi kelak ketika kiamat dibangkitkan, kemudian Allah katakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika seluruh beban berat bumi manusia dikembalikan ke dalam atas bumi, disitulah ruh juga yang tadinya kiamat terjadi dikembalikan kepada Iliyin dan Sijjin. Maka Allah katakan wa idzan nufusu zuwijat. Apabila ruh-ruh itu disatukan kembali, disitulah ruh dengan jasad sampai orang masuk surga dan sampai orang masuk neraka. Jadi ruh ini berpisah bersatu, berpisah bersatu gitu ya. Begitulah ruh dengan jasad itu. Nah, kemudian kalimat wa ajalihi, dan ajalnya. Ajal seorang tidak tahu. Katanya seorang ulama, Ibn Daqiq al-Id, bahwa sesuatu yang telah berlalu itu kita tidak tahu apakah amalan kita diterima atau tidak. Salat yang sudah kita kerjakan, ngaji seperti ini yang sudah kita lakukan mungkin bertahun-tahun yang lama gitu kan, kita tidak tahu apakah diterima atau tidak. Tapi kematian sebuah kepastian. Kematian itu sebuah kepastian. Sehingga karena kematian sebuah kepastian, maka seseorang harus takut. Takut akan apa? Takut akan amalan yang telah berlalu tidak diterima. Dan takut perkara yang akan datang, dikhawatirkan seseorang
mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dua manusia, ada al-abrar dan ada as-sabiqin. Al-abrar itu orang-orang baik, maka mereka takut kalau akhirnya tidak baik. Tapi orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang as-sabiq yang berlomba-lomba dalam kebaikan, justru kalau seandainya di amalannya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takut. Disitulah perbedaan as-sabiq dengan al-abrar. As-sabiq dengan al-abrar, disitulah perbedaannya. Makanya di sini para ulama mengatakan takutlah seseorang dari ajalnya. Kemudian wa amalihi, dan amalannya. Kita tidak tahu amalan kita. Wa syakin atau sa'idin, bahkan kita tidak tahu apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah ya sa'id. Kalau seandainya su'ul khotimah ya syaki, celaka dia. Ya. Ini semua berkaitan dengan takdir, kita tidak tahu. Makanya dari awal saya katakan jangan berdalil dengan takdir untuk kemaksiatan kecuali setelah bertobat. Ya. Jangan berdalil dengan kemaksiatan kecuali dengan takdir kecuali sudah bertobat. Seperti seorang berzina, jangan katakan kenapa Anda berzina, sudah takdir. Ya. Kenapa Anda mencuri, sudah takdir. Kenapa jadi LGBT, takdir Ustaz. Gak bisa. Ya. Kecuali kalau antum bertobat. Antum sudah tobat dari mencuri, gitu kan. Sudah bertobat dari LGBT, sudah bertobat dari minum khamar. Kemudian antum ditanya, kenapa dulu antum kok bisa minum khamar, kok bisa bertobat sekarang? Sudah takdir, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak melegalkan maksiat, karena dia sudah bertobat. Ya kan? Tapi kalau sebelum bertobat jangan. Karena itu sama saja Anda ini telah melegalkan sebuah maksiat seolah-olah maksiat itu halal. Baik, kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di sini, fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah yang tidak ada sesembahan selain daripada dia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk sorga, sampai antara dia dengan sorga itu tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi catatan takdirnya mendahului dia. Ya. Fayamalu bi amali ahli nar, dia pun kemudian mengamalkan penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, wa innal abda wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga antara jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka catatan takdirnya mendahului dia. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, maka dia pun melakukan amal penduduk sorga, tiba-tiba dia menjadi penduduk sorga. Ini agak riskan di sini kalimatnya. Coba perhatikan, coba. Seorang hamba sudah melakukan amalan ahli sorga, tiba-tiba di ujung hayatnya dia melakukan ahli neraka, tiba-tiba masuk neraka. Seolah-olah apa? Perbuatan baiknya nggak ada gunanya kan itu. Tapi sebaliknya nih, ini orang ini seumur hidupnya berbuat jahat, tapi di ujung hayatnya dia berbuat baik, tahu-tahu Allah masukkan ke dalam surga. Adil tidak? Seolah tidak adil kan? Orang ini capek sholat, capek puasa, capek ini kan, tahu-tahu akhir hayatnya seperti itu gitu loh. Yang ini senang maksiat, senang zina, senang khamar, senang ini, tahu-tahu di ujung hayatnya masuk surga pula dia. Ya. Sebenarnya ikhwatu fiddin, bukan begitu pengertiannya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, kalau seseorang sudah dicatat amalannya, buat apa saya beramal? Buat apa saya beramal? Kalau toh juga beramal saya termasuk penduduk surga, pasti masuk surga. Atau kalau seandainya saya termasuk penduduk neraka, nanti juga masuk neraka. Lalu buat apa saya beramal? Lihat, Nabi SAW menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Sudah. Jangan bicara tentang catatan, tetapi bicaralah tentang amal. Beramal saja. Kalian tidak tahu catatan kamu seperti apa. Beramal saja. Kenapa? Fakullun muyassar. Karena dengan amalan itu kalian akan dimudahkan. Dimudahkan lima khuliqalah, terhadap apa yang telah Allah ciptakan kepada Allah. Allah mudahkan. Kalau jalan antum sudah mudah melakukan kebaikan, maka Allah mudahkan masuk surga. Tapi kalau jalan antum mudah melakukan maksiat, Allah mudahkan masuk neraka. Itu maksudnya. Ya, karena kita tidak tahu
Kita hanya berharap kita menjadi penduduk surga dan tidak berharap menjadi penduduk neraka. Oleh karena itulah maka beramal, bukan memikirkan catatan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini maka hadis ini menunjukkan pentingnya seseorang beriman dengan takdir. Karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa, ajal kita berapa, kemudian amalan kita berapa, rizki kita berapa, kita ini termasuk orang bahagia atau yang celaka. Tidak tahu, pokoknya sudahlah, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mencari rizki yang halal. Tugas kita berdoa agar kita husnul khotimah, supaya ajalnya dalam posisi baik. Tugas kita beramal soleh. Dengan beramal soleh itu mudah-mudahan kita diakhiri dengan husnul khotimah. Karena kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seseorang itu diakhiri sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa ibadah, maka diakhiri dengan ibadah. Tetapi kalau dia ahli maksiat, maka diakhiri dengan kemaksiatannya. Seseorang itu diwafatkan sesuai kebiasaan hidupnya. Ya, sesuai kebiasaan hidupnya. Kata Imam Ibnul Qayyim, di zaman dia ada orang yang gemar catur. Catur aja, tidak pernah sholat. Duhur catur, asar catur, maghrib catur. Catur apa kok lama kali? Ya kan? Pokoknya dia menjadi sebuah hobi catur itu. Akhirnya Allah takdirkan dia sakit, dan sakitnya membawa kematiannya. Dia pun ditalkin. Ya fulan, kul la ilaha illallah. Wahai fulan, katakan la ilaha illallah. Tetapi dia justru mengatakan skakster. Skakster gitu. Skakster sampai mati dia. Skakster aja tuh. Ya. Makanya Nabi SAW melarang, tidak boleh main catur. Syatranji. Nah, Nabi SAW anis syatranji. Nabi melarang untuk main catur, tidak boleh. Di negeri kita ini jadi sebuah lomba, dapat hadiah lagi, gitu ya. Aneh negeri kita ini. Ya. Taib, dan kononnya mencerdaskan, mengasah otak katanya. Imam Syafi'i nggak catur jadi imam. Ya, Imam Ahmad jadi imam besar enggak, bukan karena catur, belajar. Ilmu itu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Walaysa bitta'amul, bukan angan-angan. Bukan mikir aja jadi cerdas gitu, enggak, belajar. Orang catur kan mikir aja kan. Makin bodoh lah dia. Ya. Dia pintar di catur, tidak pintar di karambol. Jadi masyaallah muslimin muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi hal-hal yang seperti itu, bahkan ada seorang syekh bercerita. Syekh. Jadi ada anak muda itu, masya Allah, kecintaan kepada Quran luar biasa. Kemana-mana bawa Quran. Kecintaan kepada Quran sampai kemana-mana bawa Quran. Di mobil dia baca Quran, di kereta dia baca Quran, di pesawat dia baca Quran. Anak muda ini betul-betul cinta dengan Quran. Dan sangat sedikit anak muda yang cinta dengan Quran. Jangankan bicara Quran, antum di kereta, antum di bus gitu kan, atau di pesawat, antum mau sholat saja, di pinggirnya gadis mikir-mikir itu. Ya kan? Kadang malu, mau ibadah kok malu kadang-kadang. Nggak perlu malu, baca Quran walaupun depan orang, mau rame, mau apa, baca Quran. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, ketika dia mengendarai mobil, tabrakan. Ya. Dengan sebab tabrakan itulah akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan sebab itulah dia meninggal dunia. Tetapi ketika dia meninggal dunia, dia mengulang-ulang suratul Najm. Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia meninggal. Ketika dia mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Muhammad itu tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya. Yang diucapkan wahyu, yang diwahyukan. Karena dia cinta dengan wahyu, itu pula yang dibacanya. Akhirnya itulah ayat yang ia baca sebelum menghembuskan nafasnya. Jadi orang kebiasaan hidupnya kan. Ya. Tapi ada juga orang yang gemar maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia habiskan untuk bermain perempuan. Dia habiskan untuk narkoba, macam-macam gitu. Sampai Syekh ini mengatakan ketika ditalkin, "Qul ya fulan la ilaha illallah." Katakan ya fulan la ilaha illallah. Justru dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, malah dia menyebutkan seluruh wanita yang pernah dizinahinya. Dan dia hafal. Sampai ketika wanita yang terakhir dizinahi baru dia meninggal. Sebutkan namanya satu-satu. Coba bayangkan. Dipermalukan di hadapan orang kan. Tanpa sadar dia mengucapkan itu. Saya berzina dengan wanita ini, wanita ini, wanita ini, wanita ini. Sampai yang terakhir dizinahi baru dia mati. Lihat ikhwan, ada orang yang seperti itu. Bahkan ada orang yang melawan. Ketika dikatakan kepadanya, ya fulan qul la ilaha illallah, dia mengatakan kafartu bila ilaha illallah. Aku kafir dengan la ilaha illallah katanya.
Memang seperti itu, ikhwan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi dakhalal jannah." Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, penuh keikhlasan dalam hatinya, dijamin dia masuk surga. Karena itu kalimat khawatim, kalimat baik untuk akhir dari kehidupan manusia. Karena tauhid itu awal kewajiban dan akhir kewajiban. Kata Rasul, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang mati kalian dengan la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan.